Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syafir, tanah suci yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Siapakah pahlawan berikut? Perlu kita ketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan juga Kristen, karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini ketiga agama tersebut. Yerusalem disebut juga sebagai Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dahulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Komplek Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram Mekah. Di dalamnya terdapat Masjid Quba Batu, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa, Musola Amawarni, Quba Silsilah, Quba Mihrab Nabi, Al-Mawazi, Museum Islam, dan situs lainnya. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau naik ke langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga pernah mengimani sholat bersama para nabi dan juga rasul ketika Isra Mi'raj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya Bait Suci yang pada masa lalu dibangun oleh Nabi Sulaiman atau Salomo, putra Nabi Daud pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya Bait Suci zaman dahulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat Gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya, dan juga pembangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka ke kota Caesarea. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Berikut adalah pahlawan pembebas Baitul Maqdis. 1. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem atau Al-Quds dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa pengalihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapatkan kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amr bin As di bawah komandan Abu Ubaidah al-Zahra radhiyallahu anhu berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, Sophronius. Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dari tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu.
Ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus atau salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kaum muslim tidak meminta konversi gereja kaum Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem atau Al-Quds dari cengkraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. 2. Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil ditaklukkan dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu tercatat oleh Ibnu Sadat, penulis sejarah zaman itu. Berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat itu sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan juga bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkan dari segala najis dan juga kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zanki, atau yang lebih dikenal dengan Nuruddin Zanki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zanki dikenal sebagai pemimpin lurus yang tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal beliau adalah orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya, beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin pun menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain, dan meminta maaf dan juga melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa." Siapakah pahlawan berikutnya? Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas. Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik penyusul agresi Israel terhadap Palestina.
Israel terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dengan segala cara dan juga tipu dayanya. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini, Israel kembali membombardir jalur Gaza, Palestina. Sekitar 219 warga Palestina menjadi korban dalam perang yang terjadi 11 hari belakang. Korban di pihak Israel berjumlah 12 orang. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina. Namun tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan pemberantasan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari penduduk dan juga gangguan Israel. Jika merujuk pada risalah nubuwah, pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin oleh Dajjal, si Mesia palsu. Sam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau. Dunia tidak akan binasa atau hancur sampai orang-orang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis ini sahih At-Tirmizi. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau adalah Imam Mahdi. Beliau bukan seorang nabi yang diutus oleh Allah dengan kitab sucinya. Beliau adalah hamba soleh umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertarian keluarga kepadanya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan juga ketidakadilan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Dawud dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar atau Al-Mahama Al-Kubra adalah sebuah negeri yang bernama Guta. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsi atau Damaskus. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar, dan tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah di Guta dekat Damsyik atau Damaskus. Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya tepat di gerbang Lut, Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat muslim agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Isa Al-Masih dibantu oleh Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Dalam hadis panjang dari Nawas bin Sam'an yang membicarakan turunnya Isa bin Maryam, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan juga safaran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkat kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lot. Lantas dibunuhnyalah Dajjal tersebut.
Kemudian Isa datang kepada sebuah kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah risalah nubuwah menceritakan peristiwa akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini adalah rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Semoga Allah menjaga Baitul Maqdis dan menyelamatkan umat Islam. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah yang luar biasa. Adidaya saat itu adalah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kota Syam, negeri Syam maksud saya, dan Palestina berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Dan saat itu Umar bin Khattab berhasil memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dengan yakin saat itu uskup besar yang memegang kunci Baitul Maqdis berbicara kepada kaum muslimin bahwa pulanglah kalian yang berhasil menaklukkan kitab suci kami Injil bukanlah Ammar. Lalu dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhasil menaklukkan tersebut, dan salah satu sahabat berkata, itu adalah Umar. Maka uskup besar itu berkata, siapa Umar? Sahabat berkata kembali, Umar adalah pimpinan terbesar kami di kota Madinah. Dan saat itu Umar datang dengan zuhudnya, dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, gunakanlah pakaian yang lebih bagus dari itu. Lalu Umar marah dan berkata, kita dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi kita dimuliakan Allah karena agama kita. Setelah itu semua sahabat terdiam dan mereka bangga dengan sikap zuhud yang dimiliki oleh pemimpinnya saat itu. Rahimakumullah, Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.